Karena namanya sensus, artinya seluruh objek akan kita data tanpa terkecuali. Sensus Ekonomi 2026 yang akan kita laksanakan ini dengan sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun yang lalu, tentunya kita saat ini menggunakan dan mengadopsi perkembangan teknologi terkini. Kami membangun dan mengembangkan Gen AI KBLI. Ini saya juga ingin cerita ke Mbak Priska bahwa pengembangan Gen AI ini dilakukan secara in-house oleh talenta-talenta BPS, dan tim yang membangun Gen AI ini adalah tim anak-anak muda yang luar biasa. Industri pengolahan Indonesia di tahun 2025 tumbuhnya 5,3%. Ini sudah di atas pertumbuhan PDB sepanjang tahun 2025. Itu ada ekonomi Indonesia yang tumbuh sampai 34,17%. Apa itu, Bu? Maluku Utara. Jangan khawatir, kami juga tidak akan membocorkan data-data yang diberikan. Sekali lagi, kerahasiaan data yang diberikan selama proses wawancara atau pengumpulan data dilakukan oleh petugas akan dijaga kerahasiaannya. Bapak, Ibu, dan seluruh masyarakat Indonesia bisa men-scan QR Code tersebut dan langsung responden dapat mengecek apakah petugas ini terdaftar dalam sistem BPS. Kalau memang petugas ini terdaftar, berikan data yang sebenarnya, sejujurnya, dan juga kalau nanti ternyata itu bukan petugas yang terdaftar, tidak usah diterima. Pemirsa, angka-angka seringkali terlihat dingin. Deretan kata tampak sekedar hitungan. Namun di balik setiap angka tersimpan cerita tentang usaha, harapan, dan juga arah masa depan. Ketika data terjaga dengan baik, kebijakan tidak lagi berjalan dalam gelap. Ia menemukan pijakan menjadi lebih terarah dan juga lebih bermakna. Sensus Ekonomi 2026 hadir bukan sekedar mencatat, melainkan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan berdiri di atas dasar yang kokoh. Lalu sejauh mana kita siap dan bagaimana data bisa benar-benar menjadi penuntun kebijakan? Saya Priska Papilaya, inilah One on One. Ya pemirsa, dalam kesempatan kali ini telah hadir di studio Kepala Badan Pusat Statistik Ibu Amalia Adininggar Widyasanti yang lebih akrab dipanggil Ibu Winnie. Mbak Ibu Priska. Winnie, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, berurusan dengan data setiap hari. Setiap hari, setiap jam. Setiap jam. Mungkin bukan 5 hari seminggu seperti jadwal orang bekerja, tetapi mungkin 7 hari seminggu 24 jam ya Bu ya? Iya, Kan betul. datanya data seluruh Indonesia. Iya. Gimana kabarnya dengan berurusan dengan data 24 jam, 7 hari seminggu Ibu? Iya, kita memang sudah ditugaskan untuk itu. Jadi kita lakukan dengan sebaik-baiknya Mbak Priska. Baik. Iya, jadi memang setiap hari, setiap saat itu data kan selalu masuk ke BPS, dan juga di daerah kan banyak tuh kantor-kantor BPS se-Indonesia itu juga selalu mengumpulkan data dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Sehat-sehat Ibu dan semua Alhamdulillah. rekan-rekan jajaran di BPS. Iya. Mengurusi semua data seluruh rakyat Indonesia. Dan kita kali ini akan membicarakan secara khusus mengenai sensus ekonomi di tahun 2026. Boleh dijelaskan Ibu, sensus ekonomi 2026 ini apa dan apa bedanya dengan yang bukan 2026? Iya, jadi kita itu melaksanakan sensus ada 3 jenis. Pertama adalah sensus penduduk, yang kedua adalah sensus ekonomi, dan ketiga sensus pertanian. Ya. Nah, jadwalnya itu memang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Sensus penduduk itu dilakukan setiap 10 tahun sekali untuk tahun yang berakhiran 0. Jadi kalau Mbak Priska ingat, itu 2010, 2020, itu kita melakukan sensus penduduk. Dan sensus penduduk itu yang didata adalah individu, seluruh penduduk
yang ada di Indonesia dicatat dan didata tanpa terkecuali. Ya. Itu namanya sensus penduduk. Yang kedua adalah sensus pertanian. Sensus pertanian itu dilakukan oleh BPS setiap tahun yang berakhiran 3. Seperti 2003, 2013, kemudian yang 2023. terakhir 2023. Dan tentunya sensus ekonomi ini memang jadwalnya adalah 10 tahun sekali dilakukan pada tahun yang berakhiran 6. 2006, 2016, dan 2026. Ini yang memang jadwal kita melaksanakan sensus ekonomi. Satu hal nih Mbak Priska yang ingin juga saya sampaikan. Apa sih bedanya sensus sama survei? Oke, Ya. iya, orang sering mendengar sensus dan survei tanpa mungkin mengetahui perbedaannya, Ibu. Boleh dijelaskan, Bu? Jadi kadang-kadang mungkin ada yang menyebut survei, ada yang menyebut sensus. Padahal itu ada makna yang berbeda di balik itu. Seperti misalnya sensus, seperti kalau survei itu adalah kita melaksanakan pendataan dengan sampel. Jadi tidak semua orang didata, tidak semua responden kita datangin, hanya diwakili oleh sampel yang memang sudah kita tentukan secara metodologi yang terstandar. Nah, tetapi Mbak Priska, kalau sensus itu karena namanya sensus, artinya seluruh objek akan kita data tanpa terkecuali. Atau dengan kata lain, sensus itu adalah pendataan lengkap. Jadi karena ini sensus ekonomi, semua aktivitas ekonomi harus didata oleh BPS dan tidak boleh ada yang terlewat karena ini namanya sensus. Baik. Ya, jadi kalau survei, jadi misalnya kalau survei kan ada kita survei penduduk antar sensus ya, SUPAS. Jadi di antara sensus penduduk kita melakukan survei untuk melakukan updating. Ini bukan sensus tetapi survei. Jadi kita menentukan sampel-sampel, tidak semua penduduk di data ulang. Ya, jadi mungkin kalau bisa dijelaskan secara singkat begitu, menyeluruh, sebagian menyeluruh, begitu Ibu ya? Iya. Kalau tiap tahun itu BPS melakukan survei, jumlahnya ratusan. Ratusan. Jadi setiap minggu, setiap saat ada aja yang memang dilakukan oleh BPS untuk melakukan survei dengan topik-topik yang berbeda. Karena ngomongin data BPS ini kan semua datanya Indonesia ya, mau data ekonomi, data pendidikan, data kesehatan dan semuanya, artinya memang perlu pembaharuan berkala begitu Ibu. Betul. Misalnya kita kan menghasilkan inflasi. Nah, setiap minggu kita mengumpulkan data harga di lapangan secara sampel sehingga kita sebut dengan survei harga konsumen gitu. Nah, untuk sensus ini Bu, kan ada jutaan, ratusan juta baik masyarakat Indonesia. Sensus ini ya? Iya, sensus. Kemudian bidang usaha begitu. Apakah ada dibantu dengan pemanfaatan teknologi? Oh, ada. Jadi perbedaannya sensus ekonomi 2026 yang akan kita laksanakan ini dengan sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun yang lalu, tentunya kita saat ini menggunakan dan mengadopsi perkembangan teknologi terkini. Misalnya kita memanfaatkan teknologi untuk geotagging. Jadi nanti setiap rumah tangga ataupun pelaku usaha yang kita datangi, kita juga lengkapi dengan data geotag atau lokasi secara digital yang kemudian nanti terekam di dalam data kami. Kedua, kami juga memanfaatkan teknologi untuk live tracking petugas. Jadi petugas itu posisi dan lokasinya bisa dipantau secara real time. Kenapa kita penting? Karena ini juga untuk memastikan akurasi pengumpulan dan validasi pengumpulan data untuk memastikan bahwa petugasnya itu memang mengumpulkan data dari lokasi yang sudah kita tetapkan. Yang ketiga adalah karena kita tahu nih Mbak Priska, kita berada di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI.
kita memanfaatkan itu juga. Kita manfaatkan misalnya Gen AI. Gen AI ini adalah pemanfaatan artificial intelligence untuk membantu petugas pencacah lapangan mengklasifikasikan jenis usaha yang dia datangi. Kan kita punya kode yang disebut dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Tidak boleh sembarangan para petugas pencacah itu melakukan klasifikasi supaya jenis usaha tertentu itu tepat diidentifikasi kode KBLI-nya. Nah, untuk itu supaya meminimalkan tingkat kesalahan atau meningkatkan akurasi dari kodifikasi jenis usaha yang mereka datangi, maka kami membangun dan mengembangkan Gen AI KBLI. Ini saya juga ingin cerita ke Mbak Priska bahwa pengembangan Gen AI ini dilakukan secara in-house oleh talenta-talenta BPS, dan tim yang membangun Gen AI ini adalah tim anak-anak muda yang luar biasa. Baik, kalau sudah ada pemanfaatan teknologi, ada digunakan AI, produksi BPS sendiri, boleh dijelaskan juga Ibu, kira-kira nanti siapa yang akan didata dan informasi apa saja yang akan diambil oleh tim dari tim BPS? Nanti semua perusahaan, baik usaha mikro, kecil, menengah, besar, itu akan kita datangi. Baik yang terlihat secara fisik maupun yang tidak terlihat, karena kita tahu bahwa di era ekonomi digital ini banyak usaha-usaha yang memang dilakukan secara melalui online dan tidak perlu ada tampilan fisik bahwa dia adalah usaha, tetapi ternyata dia menghasilkan aktivitas ekonomi dan melakukan aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, petugas sensus ekonomi 2026 ini akan mendatangi tidak saja perusahaan-perusahaan yang tampak fisik, tetapi kami juga akan mendatangi rumah tangga tanpa terkecuali. Jadi seluruh rumah tangga di Indonesia pun akan didatangi oleh petugas sensus. Yang ditanya apa? Antara lain adalah jenis aktivitas usaha, kemudian nanti biaya input, biaya output, lalu produk yang dihasilkan apa saja. Ini nanti semua akan ada di dalam kuesioner. Termasuk nanti kita juga akan menanyakan tentang jumlah tenaga kerja yang memang terlibat di dalam pelaksanaan ataupun aktivitas produksi maupun aktivitas ekonomi itu, kepemilikan izin usaha, lalu juga kepemilikan sertifikat halal akan kami tanyakan juga. Baik. Jadi ada mungkin sekitar nanti di data itu selama kurang lebih 1 jam. 1 jam di setiap rumah Ibu ya? Di setiap rumah. Ya, di setiap rumah dan Antara badan 30 usaha. sampai 40, antara 30 sampai 60 menit. Baik, Ya. kita akan lanjutkan pembicaraan tentang sensus ekonomi 2026 masih dengan Ibu Winnie, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, usai jeda berikut. Tetap di One on One. Ya pemirsa, kembali lagi di One on One dan masih bersama Kepala Badan Pusat Statistik Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, atau lebih akrab disapa Ibu Winnie, Ibu ya? Iya. Ya Bu Winnie. Priska, apa kabar? Iya baik, terima kasih Ibu sudah datang dan memaparkan banyak data tentang statistik Republik Indonesia secara keseluruhan. Nah, kalau Ibu boleh paparkan dari sisi data, bagaimana Ibu melihat atau memberi penjelasan tentang peta ekonomi Indonesia saat ini? Bagaimana yang sekarang
kondisinya, kemudian apa sih yang akan dihadapi di masa depan secara data begitu oleh masyarakat? Iya, jadi untuk data ekonomi kita setiap triwulan itu BPS merilis angka produk domestik bruto atau dengan kata lain yang dikenal oleh masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat di data terakhir yang kami rilis pada bulan Februari tanggal 5, itu sepanjang tahun 2025 ekonomi Indonesia ini tumbuhnya 5,11%. Oke. Di tengah negara lain itu dalam posisi tumbuh melambat, tetapi Indonesia bisa tumbuh 5,11% sepanjang tahun 2025 ini menurut saya merupakan sinyal bahwa ekonomi Indonesia sangat resilient di tengah ketidakpastian global. Apalagi di triwulan keempat 2025 itu terlihat adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi triwulan 4 itu bisa menembus 5,39%, Mbak Priska. Ya, Gitu. gambaran untuk ekonomi saat ini nih baikkah? Kemudian nanti kalau seandainya masyarakat bertanya gitu, kaitannya dengan sensus ekonomi yang yang akan dilangsungkan di 2026 ini bulan apa, Ibu? Bulan Mei nanti kami mulai. Mei akan mulai. Nah, akan bertanya begitu masyarakat, ekonomi Indonesia arahnya kemana sih gitu? Iya, mungkin perlu saya jelaskan sedikit Mbak Priska bahwa salah satu manfaat dari sensus ekonomi ini adalah untuk melihat peta dan struktur ekonomi Indonesia. Kami dengan sensus ekonomi ini tidak menghitung pertumbuhan ekonomi. Oke. Ya, jadi kalau pertumbuhan ekonomi ini kami akan dan selalu hitung setiap triwulanan itu rutin. Oke. Jadi triwulan 1, 2, 3 nanti sebentar lagi kita akan merilis angka pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 pada tanggal 5 Mei 2026. Tetapi fungsi ataupun manfaat dari sensus ekonomi 2026 adalah pertama, dengan sensus ekonomi itu kita akan bisa melihat peta dan struktur ekonomi Indonesia. Mengapa kita bisa melihat peta? Karena nanti kan waktu kita melakukan pencacahan atau pendataan di lapangan akan dilengkapi dengan geotagging. Lalu kemudian yang kedua adalah manfaat dari sensus ekonomi 2026 ini, kita akan memanfaatkan hasilnya untuk melakukan pemutakhiran tahun dasar dari PDB. Saat ini tahun dasar PDB itu kita gunakan 2010. Nah, saatnya kita harus melakukan pemutakhiran tahun dasar untuk tahun 2025. Ini yang sering kita sebut dengan rebasing PDB. Dan terakhir adalah dengan sensus ekonomi ini, kita akan memperbaiki atau memiliki dan memperbaharui statistical business register. Atau itu yang disebut dengan database dari pelaku usaha ataupun database aktivitas ekonomi di Indonesia. Nah, saya ingin sedikit bercerita tentang bagaimana sih struktur ekonomi Indonesia saat ini. Iya. Nah, kalau kita lihat dari sisi produksi atau sisi lapangan usaha, maka di tahun 2025 ini 19% dari PDB Indonesia ditopang atau dikontribusikan oleh industri pengolahan. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari struktur ekonomi Indonesia, hampir 1/5 dari ekonomi Indonesia ini memang ditopang oleh industri pengolahan. Itulah Maaf Ibu, industri pengolahan itu apa Ibu? industri pengolahan itu adalah industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan konsumsi masyarakat. Misalnya Industri minyak goreng itu industri pengolahan. Industri tekstil itu masuk kepada industri pengolahan. Industri kemudian sepatu atau alas kaki itu masuk industri pengolahan. itu yang sekarang paling tinggi.
Iya, jadi nanti kita punya datanya mana industri subsektor industri yang sedang tumbuh tinggi seperti industri logam. Mana industri subsektor industri yang sedang mengalami kontraksi. Itu ada kita datanya. Sebagai contoh ini industri alat angkutan di tahun 2025 memang tumbuh negatif. Tetapi industri logam dasar ataupun yang mengolah biji logam menjadi misalkan olahan logam atau menjadi stainless steel, ini tumbuhnya lebih dari 15% di tahun 2025. Jadi bervariasi tergantung subsektor mana. Ada yang lagi tumbuh cepat, ada yang lagi melambat. Melambat itu artinya tumbuh positif tetapi angkanya lebih kecil. Ada yang tumbuh negatif. Nah, ini tergantung dari subsektornya. Nah, secara agregatnya, industri pengolahan Indonesia di tahun 2025 tumbuhnya 5,3%. Ini sudah di atas pertumbuhan PDB. Jadi ini sinyal bagus menurut saya, apalagi industri pengolahan itu merupakan salah satu sektor yang bisa memberikan nilai tambah yang besar buat ekonomi Indonesia dan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Adakah industri yang melambat pertumbuhannya dikarenakan era digital misalnya? Ada yang melambat misalnya industri furnitur, ya kan? Kemudian juga yang terkontraksi misalnya industri alat angkut yang tadi sudah saya sebutkan. Ada juga industri kayu dan olahan dari barang kayu itu lagi tumbuh negatif. Dan satu hal bahwa selain industri pengolahan, sektor kedua terbesar yang memberikan kontribusi ataupun penopang dari ekonomi Indonesia adalah pertanian. Ya, bicara soal pertanian Ibu, bagaimana kondisinya saat ini dan bagaimana arah pertumbuhannya? Iya, kita lihat dari pertanian, kira-kira 13,1% dari ekonomi Indonesia ini ditopang oleh pertanian, 13%. Dan tumbuhnya di tahun 2025 ini adalah sebesar 5,33%. Ya, jadi tentunya ini satu pencapaian karena sekali lagi pertumbuhan baik industri pengolahan maupun industri pertanian ini mereka ini tumbuhnya di atas pertumbuhan PDB. Ya, termasuk juga perdagangan ini lagi tumbuh tinggi sekitar 5,49%. Ya, bagaimana hubungan antara industri yang sedang bertumbuh dengan harga real yang ada di lapangan, Ibu? Nah, ini tergantung hubungannya nggak selalu linear kan. Apakah industri itu mensuplai ekspor atau dia mensuplai pasar domestik? Ya. Nah, sekarang inflasi mayoritas kan memang dikontribusikan oleh beberapa hal. Kalau inflasi tahunan yang memang berpengaruh adalah salah satunya harga emas. Yang kedua biasanya adalah harga pangan bergejolak seperti cabai rawit, cabai merah. Nah, ini kan tidak ada hubungannya dengan industri pengolahan. Tetapi hubungannya adalah bagaimana supply ataupun pasokan dari cabai rawit, cabai merah, kemudian kadang bawang merah, kadang juga sekarang adalah telur ayam ras. Itu salah satu upaya untuk mengendalikan harga barang-barang komoditas pangan itu adalah dengan memastikan pasokannya dan distribusinya lancar. Kalau harga minyak goreng ini ada kaitannya dengan industri pengolahan karena dia diproduksi oleh industri, gitu ya. Cabai kan diproduksinya oleh pertanian. Ya. Dan inflasi Indonesia ini relatif terkendali. Terkendali, Ibu ya. Artinya masyarakat bisa tenang. Masyarakat harusnya tenang, ya, karena pemerintah punya mekanisme untuk pengendalian harga.
ada tim pengendali inflasi daerah yang selalu melakukan rapat koordinasi setiap minggu yang dipimpin oleh Pak Mendagri dan dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. Dan itu satu mekanisme yang cukup efektif untuk melihat mana yang lagi naik harganya, mana yang perlu intervensi, mana yang harus mengambil komoditas dari daerah lain supaya memastikan pasokan di daerah itu lebih terjaga dan harga tidak terus melambung tinggi. Ya. Bicara soal data tadi yang banyak Ibu paparkan, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, apakah masyarakat awam bisa mengakses data-data tersebut produksi BPS? Oh, bisa. Karena bagaimana cara aksesnya, Bu? Ada beberapa kanal yang kita siapkan. Pertama adalah kami punya website yang 24 jam kami pastikan tidak akan down. Itu adalah www.bps.go.id. Dari website tersebut masyarakat umum siapapun bisa melakukan dan mendownload atau mengunduh data yang kami sudah tayangkan di website tersebut. Yang kedua, kami juga menyiapkan aplikasi yang namanya Allstat. Ya, dan aplikasi ini tentunya bisa di download di smartphone ataupun gadget kita, dan itu kami menyebutkan statistik dalam genggaman. Ya, karena anytime kita bisa mendapatkan akses terhadap data yang sudah kami juga siapkan dalam aplikasi tersebut, dan kalau ada pemutakhiran data, ya itu pasti sudah terupdate secara otomatis. Satu hal nih Mbak terkait dengan peta ekonomi tadi kan, mungkin Mbak Priska juga ingin tahu peta ekonomi itu ataupun struktur ekonomi Indonesia tentunya bisa dilihat tidak hanya dari struktur ekonomi dari sisi produksi atau yang berbasis sektor, tetapi struktur ekonomi Indonesia ini juga kita bisa lihat berdasarkan wilayah. Nah, pertanyaan yang menarik adalah bahwa setiap ekonomi wilayah ataupun ekonomi provinsi bahkan sampai kabupaten kota ini memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda-beda dan potensi ekonomi yang berbeda-beda. Bahkan pertumbuhan ekonominya pun juga bervariasi. Contohnya, Bu? Contohnya adalah sepanjang tahun 2025. Itu ada ekonomi Indonesia yang tumbuh sampai 34,17%. Apa itu, Bu? Maluku Utara. Oh, daerah Maluku Utara? Iya, karena di Maluku Utara ini memang lagi ada investasi dan juga pengembangan hilirisasi dari produk nikel. Jadi aktivitas industri pengolahan dalam hal ini adalah hilirisasi nikel di Maluku Utara ini lagi berkembang. Nah, ini tercermin dari data pertumbuhan ekonominya. Untuk yang lain yang cukup tinggi pertumbuhannya adalah Sulawesi Tengah 8,47%, lalu Kepulauan Riau itu bisa tumbuh 6,94%. Bahkan Papua Barat, bahkan Bali nih juga saya ingin menyampaikan Bali itu sudah recover ya. Dulu waktu COVID dia kan adalah ekonomi yang paling terpuruk. Karena pariwisata tidak tumbuh sama sekali. Iya, karena lockdown lah, dari negara lain nggak bisa masuk ke Bali. Kita juga tidak mungkin mobilitasnya terlalu untuk berkunjung ke situs-situs pariwisata. Tapi saat ini Bali sudah bisa tumbuh 5,82%. Nah, struktur tadi pertanyaannya. Struktur ekonomi Indonesia berdasarkan wilayah, kita harus melihat bahwa besaran ekonomi provinsi juga berbeda-beda. Ada provinsi yang memang menjadi sentra ataupun pusat dari ekonomi Indonesia. Ada memang yang kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia itu masih kecil. Jadi tergantung dari ukuran ekonomi di wilayah tersebut. Nah, kalau kita perhatikan atau misalkan Mbak Priska nanya, Bu, mana ekonomi yang paling besar itu? Nomor satu adalah DKI Jakarta. Karena aktivitasnya banyakkah? Aktivitasnya banyak, jenis aktivitasnya juga bervariasi, nilai tambahnya juga
relatif besar. Ya, karena kan head office ada di situ. Lalu kemudian industri jasa keuangan, industri perdagangan juga banyak yang memang beraktivitas di DKI Jakarta. Yang kedua adalah Jawa Timur. Jadi Jawa Timur itu memberikan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia sebesar 14,4%. Yang ketiga Jawa Barat memberikan kontribusi sebesar 12,86%. Lalu Jawa Tengah sekitar 8,22%. Ini kalau 4 provinsi ini kita gabungkan, Mbak Priska, itu udah memberikan lebih dari 50% dari ekonomi Indonesia. Ya. Bu, bicara soal pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi, ada yang namanya KBLI. KBLI, betul. Apa itu KBLI dan boleh dijelaskan, inikah salah satu produk dari BPS kah? Iya, karena klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia itu adalah proses pengkodifikasian yang terstandar internasional, dan memang ini adalah amanat yang harus dilakukan oleh BPS. Baru diterapkan di tahun ini kah? Enggak, jadi sebenarnya itu sudah lama. Dan KBLI 2025 atau kita sebut dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2025 adalah proses pembaharuan yang kami lakukan karena sebelumnya itu ada KBLI 2020, Mbak Priska. 20, 25, kemudian ada 26? Enggak, kita melakukan pemutahiran KBLI itu setiap 5 tahun sekali. Jadi tidak setiap tahun. Karena apa? Kita harus segera lakukan pemutahiran KBLI 2025 ini, Mbak. Ada berbagai alasan. Pertama, jenis aktivitas ekonomi yang kita lihat di lapangan itu sudah berubah dibandingkan 2020. Ya, kalau zaman dulu mungkin jualan itu ada fisiknya begitu ya. Kalau sekarang aktivitasnya nggak ada fisiknya karena digital. Betul. Semua bentuknya teknologi begitu ya. Nah, itu harus kami berikan kode tersendiri atau kode aktivitas ekonomi sendiri. Nah, kedua misalnya, dulu kan kita belum punya bullion bank, Mbak. Iya kan? Bullion bank itu baru kita pemerintah baru menyelenggarakan adanya bullion bank setelah 2020. Kan itu aktivitas ekonomi baru. Saat ini di dalam KBLI 2025 sekarang kita sudah memberikan kode tersendiri untuk bullion bank. Selain itu misalnya aktivitas produksi animasi, kemudian game atau games ya, kemudian ada aset kripto, lalu ada seperti adanya pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan. Itu sekarang aktivitas-aktivitas yang baru kami berikan kode tersendiri. Nah, ini yang menjadikan satu keharusan bahwa KBLI 2025 itu harus segera kami terbitkan. Dan satu hal lagi bahwa penyusunan KBLI 2025 ini kami referensinya adalah ISIC revisi 5. Jadi ada standar internasionalnya. Ini kami nggak membuat standar sendiri. Ya. Bukan standar nasional tapi standarnya internasional, Ibu. Iya, sehingga antar negara itu nanti bisa diperbandingkan, Mbak Priska. Itu pentingnya kenapa? Karena kami adalah lembaga statistik resmi negara yang di tingkat global itu dinamakan National Statistic Office. Peran dari National Statistic Office adalah menghasilkan data-data statistik yang terstandar internasional. Sehingga kami tidak bisa bekerja tanpa standar baku. Nah, kemudian KBLI 2025 ini sudah kami tetapkan dengan peraturan Badan Pusat Statistik nomor 7 tahun 2025. Nah, nanti ini standar ini klasifikasi ini yang akan kami gunakan pada saat sensus ekonomi. Jadi tentunya dengan adanya KBLI yang baru kami terapkan di sensus ekonomi sehingga nanti struktur ekonomi dan pencatatan aktivitas ekonominya akan mengikuti standar klasifikasi yang baru ini. Satu hal, Mbak, supaya tidak mengkhawatirkan pelaku usaha. Banyak yang menganggap bahwa dengan adanya KBLI yang baru ini, para pelaku usaha
harus melakukan izin usaha baru. Karena kan ada perubahan kode KBLI. Ya. Nah, tidak usah khawatir sepanjang tidak ada perubahan aktivitas di dalam perusahaannya, cukup dengan melakukan konversi dari KBLI 2020 ke kode KBLI yang 2025, dan ini oleh OSS atau Menteri Investasi akan dilakukan secara otomatis. Sehingga kami pastikan kalau tidak ada perubahan aktivitas ekonomi, tinggal langsung dikonversi saja kodenya dan tidak perlu melakukan izin baru. Dan ini sudah kami nyatakan di dalam surat edaran bersama Menteri Investasi, Menteri Hukum, dan juga Kepala Badan Pusat Statistik. Baik, kita akan lanjutkan terkait dengan sensus ekonomi 2026 masih dengan segala data yang diproduksi oleh BPS. Tapi kita nanti di segmen selanjutnya akan bicara soal keamanan data. Pada saat masyarakat atau badan usaha memberikan data, perlu keyakinan bahwa data saya aman gak nih gitu. Nah, Ibu nanti boleh menyampaikan bagaimana sih keamanan data itu dijaga oleh BPS setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di One on One. Ya, kembali di One on One masih dengan Kepala BPS Ibu Winnie. Ibu Winnie bicara soal sensus ekonomi 2026. Gawe besarnya 10 tahunan milik yang dilakukan oleh BPS. Nah, akan ada petugas yang datang ke badan-badan usaha, ke rumah-rumah untuk mengetahui aktivitas ekonomi semua warga Indonesia, tidak terkecuali. Sejauh mana keamanan datanya dijamin? Tentunya kami akan menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang akan kami kumpulkan dari para responden. Karena apa? Kami dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Bahwa petugas BPS dilarang membocorkan data responden. Dan juga petugas sudah kami latih dengan etika waktu mengumpulkan data, menjaga kerahasiaan data responden, dan ada sanksi pidana jika petugas sensus itu membocorkan ataupun melanggar etika yang telah ditetapkan. Selain itu juga sudah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memang ini akan berlaku bahwa semua data pribadi akan kami lindungi. Tentunya kami ini juga standar internasional dari Lembaga Statistik Resmi Negara yang harus melindungi data yang disampaikan oleh responden, baik melindungi kerahasiaannya atau menjaga data tersebut supaya tidak bocor. Baik, kalau ada anomali data, Ibu bagaimana menyikapinya dari BPS? Oh, kami punya rule of validation, jadi atau kita sebut dengan proses penjaminan kualitas. Validasi kami lakukan secara berlapis. Seperti misalnya satu, pengecekan sistem. Yang kedua adalah klarifikasi, kami juga selalu dilakukan kepada petugas lapangan jika kami temukan adanya anomali data. Bahkan kalau kami merasa tidak yakin dengan data yang masuk ke dalam sistem kami, petugas ataupun BPS daerah ini akan segera melakukan validasi ulang dengan cara melakukan ground check ke lapangan memang jika ini diperlukan. Prinsipnya Mbak Priska bahwa setiap data yang tidak wajar ini harus kami pastikan ada fenomena apa, ada penjelasan apa di lapangan. Jangan sampai ada kesalahan dalam pencacahan. Jangan sampai ada yang kita sebut dengan error ataupun ketidakakuratan data yang kami kumpulkan. Sehingga inilah komitmen kami bahwa kualitas statistik yang dihasilkan oleh BPS ini harus tetap terjaga. Baik, boleh dijelaskan Ibu nanti kira-kira apa yang dihadapi oleh masyarakat pada saat petugas sensus datang? Apa informasi yang perlu disiapkan dan kira-kira gambarannya berapa lama proses itu akan dilakukan? Kira-kira nanti pada saat kita melakukan pencacahan di lapangan,
petugas akan mewawancarai responden, baik itu di perusahaan. Nah, perusahaan bisa menunjuk salah satu perwakilan untuk kemudian bisa menjawab pertanyaan dari pencacah lapangan. Nah, nanti kira-kira proses wawancaranya sekitar antara 30 sampai 1 jam. Ya, 30 menit sampai dengan 60 menit ya, antara setengah sampai 1 jam. Tentunya ini yang perlu kami juga ingin pesankan kepada seluruh masyarakat Indonesia nih, kalau boleh Mbak Priska, bahwa tentunya sensus ekonomi ini adalah milik kita bersama. Untuk mendukung sensus ekonomi ini, di mana ini adalah kerja besar dari bangsa Indonesia di saat pemerintahan Bapak Prabowo yang perlu kita sukseskan bersama. Maka pertama, kalau petugas sensus ekonomi ini datang, mohon jangan ditolak. Kedua, pada saat nanti ditanya, berikan jawaban yang jujur. Dan yang ketiga, jangan khawatir bahwa BPS akan terus menjaga kerahasiaan data pribadi yang diberikan oleh masyarakat maupun dunia usaha. Apakah ada data yang perlu disiapkan dalam bentuk dokumen atau apapun dari bidang usaha maupun rumah-rumah tangga yang memiliki usaha ekonomi di dalamnya? Iya, nanti mungkin beberapa dokumen yang perlu disiapkan pada saat Bapak Ibu nantinya dicacah adalah pertama tentunya kartu keluarga, kemudian nomor induk berusaha, lalu dan juga data-data yang terkait dengan kegiatan usaha seperti biaya produksi, kemudian biaya jumlah output dan jumlah input yang dilakukan untuk melakukan usaha tersebut, jumlah tenaga kerja dan nilai aset serta kira-kira pendapatan usaha. Jangan khawatir, kami juga tidak akan membocorkan data-data yang diberikan. Sekali lagi, kerahasiaan data yang diberikan selama proses wawancara atau pengumpulan data dilakukan oleh petugas akan dijaga kerahasiaannya. Ya. Dari BPS sendiri, Ibu, perkiraan keberhasilan dari sensus ekonomi ini mengcapture seluruh aktivitas ekonomi masyarakat berapa persen? Kita menargetkan bahwa kita harus mencacah keseluruhan usaha yang ada di Indonesia. Kan namanya juga target, Mbak. Jadi coverage, jadi namanya sensus itu sukses, itu 2 kriterianya. Pertama, coveragenya atau cakupannya itu mendekati 100%. Dan yang kedua, kualitas data yang dikumpulkan ini memang baik. Jadi 2 itu yang menjadi ukuran dari kesuksesan sensus ekonomi, dan ukuran ini kemudian juga kami terjemahkan secara internal menjadi indikator kinerja dari pegawai BPS di tahun ini. Oke. Boleh disampaikan Ibu kapan waktunya dan apa yang akan dihadapi oleh badan usaha dan masyarakat? Jadi nanti pada bulan Mei sampai dengan Agustus kami akan melakukan pencacahan atau pendataan baik kepada pelaku usaha maupun rumah tangga, dan tentunya Bapak Ibu petugas pencacah kami akan datang dengan membawa identitas yang sah dan asli, di mana nanti di identitas petugas tersebut ada QR code yang kemudian untuk memastikan apakah benar-benar ini bukan petugas abal-abal, apakah ini benar-benar petugas yang ditugaskan oleh BPS untuk mencacah. Bapak, Ibu, dan seluruh masyarakat Indonesia bisa men-scan QR code tersebut dan langsung responden dapat mengecek apakah petugas ini terdaftar dalam sistem BPS. Kalau memang petugas ini terdaftar, berikan data yang sebenarnya, sejujurnya, dan juga kalau nanti ternyata itu bukan petugas yang terdaftar, tidak usah diterima. Bagaimana memastikan bahwa petugas yang datang betul-betul petugas dari BPS? Karena ini penting, Ibu. Iya. Banyak rumah-rumah yang
misalnya didatangi petugas A, B, C, memakai seragam, kemudian bagaimana kita memastikan kita tidak tahu begitu? Iya, itu di dalam ID card atau kartu identitas petugas SE ada QR code. Oke. Nah, scan saja masyarakat ataupun responden dapat melakukan scan barcode sebelum menerima petugas pencacah. Oke. Mohon di-scan QR code di kartu identitas petugas tersebut. Ya. Nanti para responden bisa melihat apakah memang petugas ini Betul-betul memang terdaftar. betul-betul terdaftar di dalam sistemnya BPS. Kalau memang terlihat bahwa ini betul-betul petugas yang berada di dalam sistemnya BPS, berarti itu adalah betul-betul petugas kami. Tapi kalau ternyata setelah di-scan QR code-nya tersebut dan tidak ada di dalam sistem kami, berarti itu bukan petugas kami. Baik, Ya. jelas ya Ibu ya. Ya. Jadi melihat bahwa petugas sensusnya beneran atau enggak, tinggal scan begitu, Iya. pakai handphone masing-masing. Pakai handphone masing-masing. Iya. Kalau memang itu benar, silahkan dipersilakan masuk ke rumah Bapak Ibu. Kalau bukan dan tidak ada bahkan kalau tidak ada QR code, itu bukan petugas kami, tidak perlu untuk diterima. Baik. Nah, kembali lagi ke soal sensus ekonomi 2026. Ini hasilnya apakah ada kaitannya dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, Ibu? Nanti akan kami padankan dan tentunya pada saat kita melakukan pencacahan di rumah tangga, ini akan ada beberapa data yang akan kami mutakhirkan. Kalau tadi dengar banyak sekali paparan Ibu mengenai data, prosesnya bagaimana, nanti akan seperti apa gambarannya. Kelihatannya agak rumit dan banyak yang perlu dipersiapkan. BPS sendiri bagaimana mempersiapkan ini? Jadi Mbak Priska, mempersiapkan suatu sensus itu bukan hal yang mudah. Untuk suatu sensus itu BPS harus mempersiapkan sejak N-2 atau 2 tahun sebelum pelaksanaan sensus. Oke. Karena banyak hal nitty-gritty yang memang harus kita perhatikan dan harus kita siapkan. Entah itu manajemen lapangan, entah itu juga questionnaire, ataupun bagaimana nanti informasi-informasi yang dikumpulkan, bagaimana cara mengumpulkan informasi pada saat petugas melakukan pencacahan. Jadi Mbak Priska, sejak tahun 2024, ini BPS sudah melakukan uji coba sensus ekonomi. Kami sudah melakukan uji coba. Kemudian selain itu kami juga sudah menyusun instrumen pendataan dan bahkan kami juga sudah mulai secara bertahap melakukan pemutakhiran terhadap statistical business register yang kita miliki atau listing yang kita sebut dengan listing daftar usaha yang ada di Indonesia. Listing ini atau kita sebut dengan pre-list ini yang kemudian kita gunakan sebagai basis untuk meminta petugas melakukan pencacahan di lapangan. Sampai dengan hari ini kami sudah ada daftar usaha di dalam statistical business register kami sebanyak sekitar 32 juta lebih usaha yang ada di Indonesia. Ada hambatan Ibu atau kesulitan dalam mempersiapkan sensus ekonomi 2026 karena sepertinya data yang diambil akan sangat banyak, petugasnya juga banyak, prosesnya panjang, tetapi waktunya terbatas. Iya. Begitu. Bagaimana Ibu sebagai headnya BPS melihat bahwa ini datanya harus valid diproduksi, di lapangan juga harus valid semua yang datang betul-betul sampai ke pos masing-masing, tapi waktunya terbatas. Nah, jadi kami sudah menyusun manual yang akan menjadi panduan dari setiap orang di BPS dan seluruh petugas pencacah untuk mengacu kepada manual sensus ekonomi yang sudah kami terbitkan. Kedua, untuk petugas pencacah itu juga saat ini kami akan latih dengan cara-cara yang baru. Kami akan melakukan pelatihan salah satunya dengan AI. Ada video yang dibangun oleh AI, ada 17 jenis video micro learning untuk para petugas sensus. Kemudian dengan video
17 dengan tema yang berbeda-beda. Kita siapkan 17 video micro learning ini supaya nanti petugas pencacah bisa melakukan terus merefresh pengetahuan dia terkait dengan sensus ekonomi, cara probing, cara bertanya yang benar, cara bagaimana mengetuk pintu yang sopan gitu ya. Oh, sedetail itu Ibu? Sampai sebegitu. Kami harus melatih karena petugas sensusnya itu akan banyak luar biasa. Dan mungkin beda lokasi akan berbeda budaya dan beda pendekatan Ibu ya? Iya, betul sekali. Dan bahkan nanti kami di dalam sistem pembelajarannya ini, kami juga siapkan semacam AI assistant untuk para petugas pencacah. Jadi kalau misalkan ada yang lupa atau ingin membuat ringkasan dari materi pembelajaran, karena materi pembelajaran itu banyak, tebal. Kalau misalkan mereka ingin membuat ringkasan dari materi pembelajaran pelatihan sensus, AI akan membantu itu. Jadi terobosan-terobosan ini yang bisa kami juga terapkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan penjaminan kualitas. Satu hal lagi Mbak, kami juga punya penjaminan proses bisnis penjaminan kualitas yang cukup rigid. Supaya kualitas itu bisa kita terjaga sejak dari proses pengumpulan data. Ya, Itu. kalau bicara sensus ekonomi, masyarakat Indonesia biasanya lah yang terlintas, oke, saya di sensusnya sensus ekonomi. Manfaat ekonominya atau manfaat lainnya yang akan kami dapatkan apa kira-kira? Nanti data agregat itu bisa diakses oleh masyarakat. Agregat ya, karena kami kan tidak boleh memberikan data pribadi. Jadi nanti misalnya di wilayah ini, itu struktur ekonominya seperti apa sih saat ini? Yang terkini termutakhirkan, itu bisa kita hasilkan dari sensus ekonomi ini dan masyarakat akan menjadi tahu. Misalnya jumlah perusahaan kosmetik di Kota Bogor misalnya, kita akan bisa mengetahui itu. Selain itu juga dari hasil sensus ini pastinya kita akan memperoleh gambaran utuh tentang usaha dan aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia, sehingga ini bisa membantu juga masyarakat kalau mau melihat peluang usaha atau kemudian melihat potensi bisnis, itu bisa menggunakan. Baik. Selain itu juga untuk yang usahanya untuk pemerintah, ya, pemerintah akan sangat terbantu oleh hasil sensus ekonomi ini karena kita akan melihat nantinya sebaran usaha kecil dan mikro ini di mana saja dan apa aktivitasnya usaha mikro. Bahkan nanti pelaku usaha e-commerce pun juga bisa terdata dari sensus ekonomi ini. Baik. Jadi bahkan yang pedagang-pedagang keliling itu juga akan kami data. Nanti kami datanya di rumah-rumah tangga. Karena kan kalau pedagang keliling itu kan lokasinya ya pasti tidak ada lokasi yang pasti. Pasti, iya. Karena kan dia keliling-keliling. Ya, betul. Nah, gimana caranya mendata yang keliling-keliling itu? Di rumah Di yang rumah punya. yang Baik. punya. Ya. Sama juga kalau misalkan orang atau Mbak Priska melakukan bisnis melalui platform online, kan nggak ada fasad fisiknya tokonya. Ya. Di mana kami mendatanya? Di rumah tangga. Nah, Baik. itu kira-kira. Ya, terakhir Ibu, imbauan singkat untuk masyarakat untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026. Boleh singkat Ibu? Boleh. Pertama, jika nanti petugas sensus datang, mohon jangan ditolak. Kedua, jika ditanya oleh petugas sensus, berikan jawaban yang sejujur-jujurnya. Dan ketiga, BPS akan memastikan kerahasiaan data pribadi ataupun data-data yang diberikan oleh responden. Petugas sensus kami akan dilengkapi dengan QR Code untuk memastikan bahwa mereka adalah petugas sensus ekonomi resmi dari BPS. Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026 karena sensus ekonomi ini adalah milik kita bersama dan kontribusi besar kita semua untuk bangsa dan negara Indonesia.
Baik, terima kasih Ibu Winnie, Kepala Badan Pusat Statistik sudah bersama kami di One on One dan menjelaskan secara komprehensif tentang sensus ekonomi 2026. Data tak pernah bicara dengan suara, namun ia menentukan arah kemana kita akan melangkah sehingga dasar dijaga dengan sungguh, kebijakan tidak lagi sekedar rencana melainkan jalan yang terukur dan berkelanjutan. Sensus ekonomi 2026 mengingatkan kita bahwa masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tetapi dari ketelitian dan dari kepercayaan pada data. Pertanyaannya kini bukan hanya tentang seberapa lengkap kita mencatat, tetapi seberapa bijak kita memanfaatkan. Karena pada akhirnya data yang baik akan sia-sia jika tidak diikuti dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Saya Priska Papilaya, sampai jumpa.